Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita sama-sama manjatkan puji dan syukur kehadirat Allah atas karunia yang telah diberikan pada kita. Banyak kenikmatan yang tiada terhingga yang Allah berikan karunia-Nya, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga sehat walafiat, sehingga alhamdulillah kita dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan pada tahun ini. Betapa banyak orang yang rindu dengan Ramadan, ingin bertemu dengan Ramadan, akan tetapi tidak dipertemukan kembali dengan Ramadan. Namun alhamdulillah, merupakan satu kebanggaan bagi kita, merupakan satu anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga kita bisa bertemu dengan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin rahimakumullah, Allah menganugerahkan kepada hamba-Nya kenikmatan-kenikmatan surga yang tiada terhingga, kenikmatan yang diberikan oleh Allah, kenikmatan-kenikmatan yang digambarkan oleh Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana kenikmatan surga mengalir, di bawahnya sungai-sungai, kemudian diberikan permata yang indah, dipakaikan baju dari sutra, dan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya yang Allah berikan kepada hamba-Nya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsinya, "Aku sediakan surga bagi hamba-hambaku yang soleh," di mana kenikmatan surga itu tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, bahkan tidak terbersit sedikit pun oleh hati dan pikiran kita. Namun demikian, para hadirin yang dirahmati Allah, bahwa ternyata kenikmatan-kenikmatan surga ini adalah merupakan kerinduan kita sebagai hamba Allah. Tapi sebaliknya, ternyata surga merindukan kita sebagai hamba-Nya. Namun demikian, tidak semua hamba Allah dirindukan oleh surga. Hanya 4 golongan saja yang akan dirindukan oleh Allah, oleh surganya Allah. Al-jannatu mushtaqatun ala arba'in nafarin. Surga merindukan kepada 4 orang, kepada 4 golongan. Yang pertama adalah talil Quran. Surga merindukan pada orang yang suka membaca Al-Quran. Manakala seseorang membaca Al-Quran, terlebih dengan memahami maknanya, mengamalkan isinya, maka surga rindu kepada orang yang membaca Al-Quran, mengamalkan isinya, dan juga merenungkan apa yang ada di dalam kandungannya. Yang kedua, surga merindukan orang yang menjaga lisannya, hafizul lisan. Bagi seseorang mengungkapkan isi hatinya sangat mudah, akan tetapi dalam hal menjaga lisan tidak semua bisa melakukannya.
terkadang ngomong sana ngomong sini, pada ujungnya membicarakan kejelekan-kejelekan orang lain. Tidak sedikit mengandung fitnah, tidak sedikit mengungkapkan rasa permusuhan, tidak sedikit caci maki, ungkapan rasa dengki terhadap orang lain. Namun bagi orang yang dirindukan oleh surga, dia mampu menjaga lisannya dengan baik. Bahkan dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya berkata yang baik atau diam. Hadirin yang dirahmati Allah, orang yang ketiga yang dirindukan oleh surga adalah mut'imul ji'an. Orang yang suka memberikan orang lain pada saat lapar, memberikan makanan kepada orang lain di saat lapar. Muncul rasa empati dari kita kepada orang lain ketika kita punya kelebihan harta, ketika kita mempunyai kelebihan makanan. Pada saat orang merasa lapar, maka kita berbagi. Terlebih dengan hikmah yang dikandung dalam ibadah puasa ini, ternyata rasa lapar itu tidak hanya dimiliki oleh orang-orang yang tidak ada makanan. Rasa lapar ini tidak hanya dimiliki oleh orang yang kekurangan, akan tetapi bagi kita yang berpuasa pun merasakan betapa mereka yang kekurangan itu sangat membutuhkan, betapa mereka yang kekurangan itu lapar yang perlu kita bantu. Maka melalui puasa ini kita dianjurkan agar senantiasa memberi makan kepada orang yang lapar, sehingga muncul rasa empati, solidaritas sosial dari kita sebagai orang yang berpuasa. Dan yang keempat adalah orang yang termasuk yang dirindukan oleh surga adalah shaim Ramadan, yaitu orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, perintah puasa ini adalah merupakan perintah langsung dari Allah, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 182, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Betapa Allah menyeru kita sebagai orang yang beriman untuk menjalankan perintah Allah puasa. Ini adalah bukti keimanan seseorang, sebagai bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ternyata tidak lain adalah tujuannya agar menjadikan kita sebagai orang yang bertakwa. Maka ketika kita sudah menjalankan ibadah puasa Ramadan, menjalankan kewajiban sebagai seorang yang mukmin yang mendapatkan seruan dari Allah, maka mudah-mudahan kita termasuk orang yang dirindukan oleh surga. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, perlu kita senantiasa mengingat betapa
surga sangat merindukan keempat orang ini. Maka kita mesti berupaya melalui momentum Ramadan ini agar kita menjadi orang yang rajin membaca Al-Quran, berikut memahami maknanya serta mengamalkan isinya. Yang kedua, menjadi orang yang menjaga lisannya. Lisan itu sangat tajam akibatnya apabila kita tidak bisa menjaganya. Dan yang ketiga, yang dirindukan oleh surga adalah orang yang memberi makan orang-orang yang lapar. Serta yang keempat, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk bagian orang yang dirindukan oleh surga. Terima kasih. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.